Dan ini polos-polos aja nih. Kemana ya? Halo men, balik lagi ke channel gue ya. Dan ini adalah Dell N4050 ya. Yang di video kemarin tuh sempat gue mentokin RAM-nya sampai 16 GB. Dan upload lagi gue tuh yang tes main game PS 2017 dan Naruto Ninja Storm 3 ya. Full burst apa final burst gitu ya. Dan di video itu ada yang komen nih, pakai Windows 11 Spectre gitu kan, dicoba. Jadi di video ini gue mau upgrade lagi nih si Dell N4050 pakai Windows 11 Spectre gitulah. Nah, gimana nih hasilnya bakalan nih? Jadi ya yuk simak aja terus yuk. Jadi sekarang ini si Dell N4050 ini ya, posisinya itu di Windows 8.1 teman-teman ya. Dan teman-teman kalau yang mau download ROM-nya itu ya, Windows Spectre, ada di deskripsi linknya teman-teman ya, langsung dari channel YouTube-nya gitu kan. Jadi nggak ada di link lain gitu, hanya di channel YouTube yang asli. Oke, dan ini pakai prosesornya Core i7 2620M, RAM-nya 16 GB teman-teman. Dan SSD-nya pakai MirageForce 256 GB gitu. Nah, setelah download filenya ya, kita harus bikin file bootable dulu nih. Nah, jadi install ulangnya masih seperti kayak yang biasa-biasa gitu kan. Dan di sini gue pakai medianya ini ya, flash disk teman-teman nih. Kayak gini medianya nih, flash disk ini 8 GB kalau nggak salah nih. Jadi ya siapkan aja flash disk yang ukuran cukup besar ya, atau ya yang lain lah, bisa hard disk, bisa itu yang lain pokoknya. Kalau Dell N4050 nya masih bisa DVD, bisa pakai DVD. Cuman DVD kan kapasitasnya 4 GB ya, jadi barangkali kurang. Jadi gua putuskan pakai flash disk saja nih. Oke, dan dipastikan flash disknya normal, nggak ada yang rusak gitu. Dan juga apa ya, isinya tuh di backup dulu, atau ya yang nggak penting gitu isinya lah gitu, karena ini bakal ke format nih teman-teman. Oke, gue colokin ya flash disknya nih. Dan untuk bikin bootable-nya gue pakai program Rufus. Nah, ini Rufus 4.02035 portable teman-teman. Oke, jadi di bagian sini gitu kan, ini media yang akan dikasih itu ya, Windows-nya ya. Ini di labelnya J gitu teman-teman. Dan ini buat disk selection. Nah, di sini kita milih file ISO-nya yang sudah di-download tadi ya dari Spectre gitu kan. Select. Nah, di sini diarahin ke drive yang ada file Windows 11 Spectre-nya gitu. Ini gua ketemu ya. Filenya file ISO teman-teman ya. Partition scheme gue pakai MBR aja deh gitu. Target system BIOS or UEFI CSM gitu teman-teman. Dan ini Windows 11 Spectre-nya yang versi LTSC ya teman-teman ya. Karena gue takutnya kalau yang Pro berat gitu, karena ini bakal dipakai sehari-hari nih operasi sistemnya gitu kan. Jadi ya gue pakai yang ringan aja, yang LTSC gitu. Ukuran filenya 4 GB. Oke, sini udah tuh namanya tuh. Kalau udah semua ya, tinggal klik start yang di bawah sini. Nah, di sini muncul tab ini teman-teman ya, Windows User Experience gitu. Nah, ya kalau yang sebelum-sebelumnya Windows normal itu nggak muncul begini-gini nih. Di sini ada tulisan Customize Windows Installation, Remove requirement for 4 GB plus RAM, Secure Boot and TPM20. Remove requirement for online Microsoft account gitu kan. Create a local account with username. Nah, ini username-nya bisa di edit ya. Jadi bisa kecetak langsung kayak username ini. Set regional option to the same values at this user. Ya kali ya. Nah, gue checklist aja semua gitu kan ya. Disable BitLocker automatic device encryption. Ya, disable. Oke dah. Nah, lalu muncul ini nih, notif warning
di label J gitu kan, di flash disk yang gue colokin tadi itu datanya bakal hilang gitu teman-teman. Kalau udah oke, datanya nggak ada yang penting gitu, klik oke. Nah, dan ini bakal proses pembuatan bootable-nya gitu teman-teman ya, dan tutorial ini banyak gitu. Oh ya, barangkali ada yang minat dengan lampu backlight ini nih, nah ada di deskripsi linknya ya, murah kok itu, 30 ribuan sama kabel 50 ribu gitu. Linknya cek ada di deskripsi gitu kan, barangkali mau punya lampu kayak gitu, bisa buat lampu ruangan, lampu taman, atau lampu jalan gitu kan, dan dapat remote ya tuh, remote RGB-nya. Jadi itu pakai LED RGB. Oke teman-teman ya, linknya di deskripsi. Saya lagi proses ya, prosesnya lumayan lama sih ini ya, lumayan nunggu lah gitu. Oke. Oh ya, sebelum memutuskan untuk install ulang Windows ya, pastikan itu bikin file backup ya teman-teman ya. Di sini gue udah bikin file backup ya, jadi suatu saat kalau nggak cocok gitu kan, bisa balik ke OS sebelumnya atau operasi sistem sebelumnya gitu. Dan udah pasti program-program yang itu hilang, atau barangkali ada yang tahu caranya nih backup program-program, jadi begitu selesai install ulang di sistem operasi yang baru, kita tinggal satu kali klik lah gitu, balikin semua programnya. Nah itu gue belum nemu ya gitu kan, jadi kalau ada yang tahu boleh di share. Ya kelar juga nih Rufus nih ya kan, sampai muncul tulisan gini nih teman-teman, ready nih, ini baru udah selesai. Dan file sistemnya berubah jadi NTFS ya, file sistem medianya. Sini gue pakai flash disk, nah jadi berubah nih NTFS teman-teman. Nah kalau udah begini, restart lalu boot ke BIOS, atau kalau di sini gue bisa langsung gitu ya, pilih bootable ya gitu kan nanti nih. Sekarang gue pilih restart ya teman-teman ya. Tadi sekitar berapa sih, 15 menit apa 20 menit gitu bikin bootable-nya. Oke, sekarang gue restart. Nah kalau di Dell N4050 ini udah ada boot option ya teman-teman ya. Nah jadi udah langsung bisa milih nih mau pakai boot pakai mana nih. Ada USB storage device, ada hard drive tuh bisa hard disk, SSD gitu kan. Kalau USB udah jelas flash disk gitu ya. Oke, nah kalau ada yang masalah nih bisa klik diagnostik teman-teman ya. Kalau laptopnya bermasalah, nanti dia akan ngecek otomatis. Oke, yuk. Scroll bawah tuh kan, USB storage device, press any key. Nanti kita lihat ya berapa lama installernya nih. Nah, ini udah proses tuh Ghost Spectre. Nah kalau Windows versi Ghost Spectre ini teman-teman ya, di bawahnya ada opsi nih, ini Windows Setup, ini apa nih, Explorer, dan ini Start Menu, dan ini Restart Komputer teman-teman. Nah ini bawahnya nih, tangan ya, karena gua mau install Windows gitu kan, ini Windows Setup pilihnya, Setup new version atau old version. New kali ya, baru sih gue kayak gini nih. Dan currency format, iya deh, language sih. Nah gini nih, next ya, next. Nah select setup optionnya ke Windows 11, saya pastikan teman-teman ya. Nih ini Windows 11 tuh. Okay, I agree everything will be deleted including files, app, and setting. Agree aja deh. Okay, klik next ya. Nah, di sini pilihannya banyak teman-teman ya, Windows 11 and LTSC 2024. Yang mana ya? Gue lupa lah.
Aduh, oh, yang nggak ada ini ya, nggak ada plus dev itu without defender gitu kan. Yang ini with defender, kalau yang plus dev gitu ya. Yang super light ini tuh dua version 24H2 OS build 2000 26100 2033 without defender. Super light ya. Star Allback ini aja deh. LTSG compact ya. 2024 plus dev with window defender gitu. Oke. Jadi gue pilih ini nih. Windows 11 Enterprise LTSC 2024 compact plus dev gitu. Next. Accept. Searching for disk. Ini lagi scan disknya ya. Disk apa aja yang tersedia di laptop ini. Banyak amat sih. Yang paling atas teman-teman ya. Ini SSD Midas Force 256 GB. Dan gue biasanya nih kalau mau install Windows gitu, gue format dulu. Jadi gue pilih ini nih, format partition gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang harddisknya satu gitu ya, jangan pilih itu teman-teman, pilih drive aja CDE, kan ada tuh yang dijadiin satu gitu ya. Oke, kalau udah tuh 238, total size-nya, free space-nya 238,4 GB. Kita pilih ya. Lalu klik next. Sekarang di jam berapa nih? Jam 1.25 teman-teman ya. Nah, kita lihat nih berapa lama dia install ya. Install nih, kursor installnya di sini. Set. Sekarang jam segini nih teman-teman. Tuh 01.31 ya. Tadi kan 01.25 ya. Jadi sekitar tadi installernya berjalan berapa ya? Berarti ya 12 menit lah kurang lebih kan. Di sini udah masuk ke home screen ya. Lalu ada pertanyaan lagi nih. Select Windows 11 version. Windows 11 LTSC ya. Gue pilih nomor 1 tuh, lalu enter. Oh, lalu minta restart lagi teman-teman. Kalau okein aja. Nah, karena itu ya. Tadi kan sebelum apa ya? Sebelum bikin bootable gitu ada pertanyaan di Rufus kan, Windows customization ya kan. Gua klik namanya tetap ini gitu kan. Jadi muncul tuh namanya tetap nama gua, nama PC sebelumnya gitu. Sini muncul the user password must be changed before sign in. Oh, jadi password masuknya itu kudu ganti teman-teman. Oke ya, setelah passwordnya bener nih, ini pakai mouse ya teman-teman ya, milih kolom-kolomnya nih. Karena tadi langsung enter itu
malah confirm gitu. Oke lah. Nah sampai begini teman-teman ya, your password has been changed. Tadi sempat salah-salah sih. Oke, welcome. Beres juga teman-teman ya, Windows 11 LTSC Ghost Spectre. Oke. Oh, udah keinstall CPU Z di sini. Dan ini polos-polos aja nih. Mana ya? Nah ini teman-teman ya, untuk tampilan Explorernya. Local disk C tuh. Makannya berapa nih berarti nih? 216 GB free dari 237. Sekitar 15 GB ya. Sekitar 17 GB teman-teman. Oh, bawahnya baru muncul. Plat jadi ya tadi. Nah, ini nih ternyata baru muncul nih toolbarnya nih. Oke. Windows 11 WiFi bisa connect langsung nggak? Nggak ada teman-teman ya, nggak ada WiFi connect. Maksudnya nggak muncul WiFi-nya. Engine driver belum. Oh udah di sini nih, udah ada. Agak lambat ternyata nih di sini teman-teman loadingnya ya. Ini Bluetooth sih. WiFi mana WiFi? Muncul nggak kedetek? Ini Windows spesifikasinya Windows 11 Enterprise LTSC version 24H2. Installer hari ini, OS build-nya segini. Oke gitu ya. Oke gitu aja teman-teman ya. Akhirnya berhasil juga install Windows 11 Spectre di Dell N4050 ini. Nah, gue mau ngoprek-ngoprek dulu nih soal drivernya gitu kan. Karena di website Dell N4050 officialnya itu drivernya supportnya sampai Windows 8.1. Nah, gue bingung nih, karena WiFi aja belum muncul, segala belum muncul. Nanti di video berikutnya deh, gitu kan. Gue mau ngoprek-ngoprek dulu nih soal drivernya. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman ya. Nanti kalau update bisa langsung tahu nih. Yuk, see you, bye-bye.